Selamat malam Bapak Ibu, kita sudah mau memasuki hari-hari terakhir dari doa prapaskah kita. Kiranya semangat yang daripada Tuhan boleh terus membara di hati kita sehingga kita bisa menikmati malam demi malam doa prapaskah kita. Dan pada malam hari ini saya mau ajak kita semua untuk bernyanyi, bukan hanya menonton. Kita bersama-sama mau memuji Tuhan, kita mau naikkan oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Dan kita mau bawa persembahan hidup kita, pujian kita ke tempat kudusnya Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Aku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bawa persembahan kita, pujian kita, sembah kita kepadanya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Sebab Engkau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan ku
menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia, oleh kuasa darah-Mu dapat tebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru, oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, ku menjadi ciptaan baru. Ku menjadi ciptaan yang baru, oleh kuasa darah-Mu. Hanya karena oleh kuasa darah-Mu saja ya Tuhan, kami boleh layak untuk datang ke tempat kudus-Mu Tuhan, membawa pujian kami, sembah kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang telah tercurah atas setiap kami, memperbaharui hidup kami, membuat kami boleh memanggil Engkau Aba ya Bapa. Tuhan, segala pujian kami berikan kepadamu. Sungguh hanya Engkau yang layak Tuhan, untuk dipuji, dimuliakan, sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami naikkan syukur kami, pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah hari lepas hari membuat kita semakin dekat dengan salib Tuhan, dan semakin melihat apapun yang terjadi bukan dengan cara pandang kita, tapi dengan cara pandang Tuhan. Dan saya percaya meskipun iman kita yang terkecil, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Oleh sebab itu, mari kita naikkan pujian ini, dekat ke salib-Mu. Mari kita nyanyikan sama-sama dengan segenap hati kita. Yesus, dekat ke salib-Mu, air hidup curahkanlah, segarkan jiwa-Mu. Salib-Mu, salib-Mu yang Tuhan tak tinggalkan, sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan, hingga dalam surga ada perhentian.
Biarlah hanya salib-Mu Tuhan yang menjadi sandaranku. Selama aku hidup, aku mau taat kepadamu. Salib-Mu sandaranku, ku rindu kasih-Mu. Selama aku hidup, ku mau taat padamu. Salib-Mu, salib-Mu yang mulia, hingga dalam sorga ada pengertian. Salib-Mu, salib-Mu, salib-Mu yang betul Tuhan, hingga dalam sorga ada pengertian. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Halo, Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Ini mungkin sudah hari yang keberapa ya kita berada di rumah. Tapi kalau kita mengikuti doa Prapaskah, ini sudah hari yang ke-6. Kita mengikuti ibadah-ibadah demikian di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur Tuhan masih terus memberi kita kesehatan, kekuatan sehingga hari-hari dalam mengikuti doa Prapaskah bisa kita ikuti dengan baik. Maka hari ini sebelum masuk di dalam renungan yang ke-6, di hari yang ke-6, mari kita berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih menolong, memimpin kami bisa melewati hari-hari yang sulit, sehingga pada malam hari ini kami masih bisa hidup, masih bisa punya waktu untuk beribadah, masih sehat, masih kuat, bahkan juga kami masih bisa menikmati firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan di hari yang ke-6 ini, renungan ini sekali lagi boleh meneguhkan iman kami, boleh menumbuhkan iman kami, bahkan juga melalui kami merenungkan penderitaan Tuhan. Kami boleh makin mengasihi Tuhan, boleh makin mengalami Tuhan, dan juga boleh makin hidup serupa dengan Tuhan, yaitu mau memikul salib dan juga mau menyangkali diri. Tuhan menolong kami, memberkati kami supaya setiap renungan yang boleh kami lewati hari demi hari dan besok, hari yang terakhir, supaya kami juga bisa mengikuti segala sesuatu dengan baik dan tidak berlalu dengan sia-sia dengan kita mempraktekkan setiap hal yang baik yang sudah boleh kita dengar melalui setiap renungan yang ada. Tuhan menolong, memberkati baik hamba-Mu dan juga jemaat-Mu yang berada di rumah, yang sedang menonton YouTube ini. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur ya, ada hal positif yang boleh kita pelajari ketika kita harus berdiam diri di rumah atau mengurangi aktivitas di luar rumah supaya penyebaran virus COVID-19 tidak menyebar di kota ini. Apa sih hal-hal positif yang boleh kita rasakan? Saya pikir kita boleh kembali lagi punya waktu dengan keluarga, bisa berdoa bersama, bahkan bisa melakukan ibadah bersama, bisa banyak berkomunikasi, bahkan juga punya waktu untuk kita berdiam diri di rumah. Bahkan ada hal-hal yang positif lain yang bisa kita lakukan, seperti kita bisa meneruskan hobi kita. Kita hobi masak, hobi buat kue, itu bisa kita lakukan lagi tanpa ada gangguan. Bahkan juga kita mungkin yang hobi baca buku, hobi belajar, dan lain sebagainya, kita bisa lakukan dengan baik. Maka sekalipun masa sulit, tapi kita bisa menemukan ada hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Nah, untuk itu, salah satu hal positif yang saya lakukan ketika harus berdiam diri di dalam rumah, yaitu dengan membaca buku. Bapak Ibu, salah satu buku yang saya baca mengutip seorang filsuf yang bernama Jacques Derrida. Jadi buku itu mengutip kata-kata dari seorang filsuf Jacques Derrida. Jacques Derrida itu berbicara, atau dalam buku itu dikutip, dia menjelaskan mengenai hukum persahabatan. Menurut Derrida, baginya setiap persahabatan yang dimulai sudah dengan sendirinya diperhadapkan pada sebuah kepastian bahwa salah satu dari mereka
akan mati terlebih dahulu dan yang lain akan meratap. Saya ulang sekali lagi. Jacques Derrida berbicara mengenai hukum persahabatan. Dan bagi dia, setiap persahabatan yang dimulai sudah dengan sendirinya diperhadapkan pada sebuah kepastian bahwa salah satu dari mereka akan mati terlebih dahulu dan yang lain akan meratap. Bapak Ibu, bagi saya, pandangan Derrida itu sangat relevan terhadap relasi apapun yang kita bangun dengan siapa saja. Tidak terbatas di dalam relasi hanya dengan persahabatan. Kenapa? Karena ketika kita memulai relasi atau membangun relasi kita dengan siapa saja, dengan suami kita, istri, anak-anak, dengan orang-orang yang kita kenal, pasti pada detik itu juga kita harus mengakui dan menyadari bahwa suatu saat relasi yang kita bangun dengan orang lain pasti akan mengalami keterpisahan. Entah dia yang meninggal duluan atau kita yang dipanggil duluan oleh Tuhan. Pasti akan mengalami keterpisahan melalui kematian. Bapak Ibu, terpisah dari seseorang merupakan sebuah penderitaan yang berat, yang dalam bagi setiap insan manusia. Karena harus terpisah dari orang yang kita cintai tentunya. Apalagi akhir-akhir ini kita mungkin tahu dari sosmed, dari Facebook, ada banyak orang, ada banyak juga pendeta yang akhirnya harus meninggal karena kasus virus corona. Dan pasti itu sangat-sangat memukul dan juga sangat-sangat menyayat hati mereka. Bapak Ibu, coba kita bayangkan, kalau korban atau kalau orang yang meninggal karena kasus ini adalah orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, yang dekat dengan kita, bahkan mungkin keluarga kita. Pasti kepergiannya, peninggalannya, pasti akan membuat kita begitu luka, begitu sakit, bahkan marah dalam diri kita. Kenapa? Karena mengapa Tuhan harus mengambil seseorang yang begitu dikasihi dengan cara yang begitu sulit? Kenapa Tuhan harus mengambil orang yang saya cintai dengan cara yang begitu sulit, cepat, bahkan dengan hal yang demikian? Bapak Ibu, kita harus tahu, orang yang meninggal dengan corona pasti akan membuat keluarga yang berduka mungkin susah untuk memberikan pelukan terakhir, ciuman terakhir, atau tanda kasih yang terakhir. Kenapa? Karena pasti akan waspada supaya jangan nanti dampak virus corona dari mayat itu akhirnya masuk atau menyebar ke dalam diri kita. Sehingga itu akan membuat kita begitu tersiksa, menderita, dan bertanya-tanya, kenapa Tuhan harus begini? Kenapa saya tidak bisa melakukan hal demikian? Bahkan mungkin kenapa Tuhan harus memanggil orang yang kita kasihi dengan cara yang demikian. Bapak Ibu, penjelasan di awal ini coba saya bangun untuk membawa kita semua masuk di dalam problematika penderitaan yang dalam. Sekalipun penderitaan karena kepergian orang yang kita kasih tidak membuat kita luka secara fisik atau keluar darah, tetapi itu akan membuat batin kita hancur atau akan membuat hati kita, psikis kita luka. Kenapa? Karena orang itu adalah orang-orang yang begitu kita kasihi. Dan bukankah ada banyak orang yang akhirnya jadi stres, meninggalkan Tuhan, lalu bunuh diri karena ditinggal seseorang yang begitu dicintai dengan waktu yang cepat dan dengan cara yang kita tidak tahu. Bapak Ibu, penderitaan yang sama juga, ditinggal juga, itu juga dialami oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus pada waktu itu mengalami penderitaan yang berat. Kenapa? Karena ia harus ditinggalkan oleh Bapaknya di titik paling terendah di hidupnya. Karena saat itu Tuhan Yesus sedang menanggung dosa manusia yang besar di atas kayu salib. Bagi Martin Luther, pengorbanan Tuhan ini menunjukkan satu hal yang begitu sulit. Sehingga Martin Luther mengatakan demikian, God forsaken by God, who can understand it? God forsaken by God, who can understand it? Bagi Luther, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Karena bagaimana mungkin Allah meninggalkan Allah, padahal Tuhan Yesus selalu menunjukkan, bahkan berkata dia dan Bapa adalah satu, yang banyak tercantum dalam Injil Yohanes, yang sudah kita pelajari di dalam khobar kita sebelumnya.
tentang Yohanes. Maka bagaimana mungkin terpisah? Padahal ada satu relasi yang kuat antara Bapa dengan anaknya. Namun pada kondisi itu, Tuhan Yesus mengungkapkan kepedihan hatinya, di mana dia harus terpisah dengan Allah di titik terendah di dalam hidupnya. Sehingga di Markus 15 ayat 34, Bapak Ibu bisa baca di rumah, berbunyi demikian. Satu ungkapan yang Tuhan naikkan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini satu seruan yang dari Tuhan Yesus, dari hati dia yang pedih, karena harus ditinggalkan, karena mengalami keterpisahan. Bapak Ibu, bagi saya secara pribadi, ini penderitaan yang besar, yang Tuhan Yesus harus alami. Kenapa? Karena relasi yang kudus, relasi yang erat di dalam ketritunggalan, harus terpisah, karena dosa manusia. Karena dosa manusia yang harus ditanggung oleh Tuhan. Padahal sebenarnya tidak perlu ditanggung oleh Tuhan, karena kita yang berdosa. Tapi Tuhan mau menanggungnya untuk kita. Maka Bapak Ibu, ini penderitaan Yesus yang besar. Tapi juga melalui ini, di sisi lain, kita juga bisa mempelajari bahwa ini juga menggambarkan komitmen Allah Tritunggal yang turut menderita di dalam keberdosaan manusia. Bapak Ibu, Allah yang menderita adalah sebuah keniscayaan. Allah yang sebenarnya mendapat tempat tertinggi di dunia, namun memilih untuk lahir di tempat yang paling rendah. Bahkan lahir dari seorang perempuan yang biasa-biasa saja, yang kita kenal dengan nama Maria. Bapak Ibu bisa baca di Lukas 1, Lukas 2, dan seterusnya. Bahkan Tuhan mau bekerja sama dengan orang-orang yang rendahan. Seperti para murid, hanya seseorang yang punya profesi sebagai seorang nelayan. Tapi Tuhan mau bekerja dengan mereka. Bahkan Tuhan mau rela menanggung malu di hadapan banyak orang. Ketika dia harus dengan rendah hati, bahkan rela membiarkan dirinya disiksa. Dia rela diolok-olok, dia rela diludahi, rela ditertawakan, bahkan rela dihukum dengan cara yang keji. Semua yang Yesus jalani itu untuk kita. Maka kalau hari ini Bapak Ibu, kalau waktu ini di pergumulan hari ini, di kondisi-kondisi ini kita mengalami hal yang berat, mengalami keterpisahan, mengalami penderitaan, bahkan membuat kita dikecewakan oleh orang lain, kita mengalami penindasan, kita susah, bahkan mengalami kesusahan ekonomi, bahkan kita harus menanggung derita karena keteledoran orang lain. Kita harus ingat, kita tidak pernah sendiri. Ada pribadi yang beribu-ribu tahun silam sudah menunjukkan solidaritasnya untuk ikut menderita dan membela orang yang menderita, dan dia adalah Yesus. Yang sebentar lagi, yang sudah dekat untuk kita peringati dalam momen Jumat Agung dan juga Paskah. Maka Bapak Ibu, di hari-hari yang dekat ini, di hari-hari yang sudah menuju waktu di mana kita akan memperingati perayaan yang besar di dalam kekristenan, maka mari kita boleh semakin mendekat pada Tuhan. Kita boleh semakin dikuatkan dan belajar dari makna penderitaan Yesus untuk kita boleh hidup dalam pengharapan. Karena penderitaan yang kita alami saat ini tidak akan membawa kita pada penderitaan yang kekal. Karena Yesus sudah memenangkannya untuk kita semua. Saya ulang sekali lagi. Karena penderitaan yang kita alami saat ini tidak akan membawa kita pada penderitaan yang kekal. Karena Yesus sudah memenangkannya untuk kita. Dan biarlah penderitaan Yesus bisa membuat kita sadar akan betapa besarnya dosa, sehingga ia harus menderita bagi kita. Untuk itu mari Bapak Ibu, kita harus peka kepada apa yang kita lakukan. Kita harus mulai meninggalkan dosa. Kita harus mulai hidup kudus dan mengenakan manusia baru yang sudah kita terima. Yang Bapak Ibu dapat baca di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Di Efesus 4 ayat 17 sampai 32 menjelaskan bagaimana seharusnya orang Kristen hidup mengenakan manusia baru sebagai bagian di mana kita telah memperoleh kemenangan dari penderitaan yang Tuhan Yesus tanggung 1000 tahun yang lalu. Maka mari Bapak Ibu, kita bukan cuma melihat ada Tuhan yang menderita, ada Tuhan yang baik,
tetapi penderitaan Tuhan yang besar itu, yang tidak bisa dimengerti oleh kita, bisa mendorong kita untuk hidup juga mau sama seperti Tuhan, memikul penderitaan, memikul salib, sangkal diri. Bahkan penderitaan dia menjadi kekuatan kita untuk bisa melihat ada harapan, karena semua yang besar, bahkan musuh kita yang paling besar itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Maka biarlah di akhir renungan singkat di hari yang ke-6 ini, kita makin hari makin mau hidup untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah setengah-setengah untuk hidup bagi kita. Dan mari kita juga mengenakan apa yang seharusnya kita kenakan, yaitu manusia baru kita. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan, kami sadar ada penderitaan Tuhan yang besar yang Tuhan rela lakukan kepada kehidupan kami manusia berdosa. Yang sebenarnya tidak perlu Tuhan lakukan. Karena keberdosaan itu terjadi karena diri kami yang terledor, yang memilih hal di luar Tuhan, yang taat kepada sesuatu yang lebih menguntungkan, padahal itu bukan yang Tuhan mau. Tapi biarlah melalui pengorbanan Tuhan yang besar di atas kayu salib, di mana Tuhan juga mengalami keterpisahan dengan Allah. Tapi Tuhan rela melakukan semuanya itu karena Tuhan mengasihi kami. Dan biarlah penderitaan Tuhan, kasih Tuhan, boleh menolong kami, menguatkan kami, dan juga membuat kami belajar dan hidup juga untuk mau bersama-sama menderita dengan Tuhan dengan cara yang sama, di mana kita boleh memikul salib, boleh sangkal diri, boleh meninggalkan kebiasaan yang lama, boleh meninggalkan kebiasaan buruk kami, boleh meninggalkan keegoisan kami, dan hidup mau serupa Tuhan, mau mengasihi Tuhan, mau mengasihi sesama, hidup menjalani kehendak Tuhan, dan hidup betul-betul berfokus kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari saat ini seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menaikkan 2 pokok doa. Yang pertama, kita boleh berdoa, kita boleh bersyukur. Kalau kita boleh dipilih, kita boleh mengenal Tuhan Yesus. Kita boleh bersyukur, kita boleh menikmati Tuhan, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, kita boleh beribadah, kita boleh punya rumah Tuhan, bahkan kita boleh punya gereja, kita boleh dikasih banyak hal oleh Tuhan, bahkan terlebih kita diberikan kehidupan yang kekal. Maka mari saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh bersyukur atas itu, dan juga biarlah kehidupan yang kekal bukan juga hanya kita rasakan secara pribadi, tapi kita mau juga salurkan bagi mereka-mereka yang membutuhkan kasih Allah yang besar kepada dunia ini. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersyukur untuk hal ini secara pribadi. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk hari ini. Kami sekali lagi diingatkan untuk penderitaan Tuhan yang besar, di mana kami juga boleh mengalaminya. Dan kami juga bersyukur di mana kami juga Tuhan boleh mengalami, boleh mendapati, boleh dipilih Tuhan, boleh tahu Tuhan, boleh kenal Tuhan Yesus, bahkan kami juga bisa merasakan kebaikan Tuhan. Biarlah itu bisa menjadi keistimewaan, hadiah, harta, bahkan hal yang paling berharga dalam hidup kami. Kepuasan kami yang paling tinggi, bahkan menjadi hal atau tujuan kami yang paling utama. Terima kasih Tuhan buat semua itu. Terima kasih kalau kami boleh mendapati anugerah yang besar itu. Anugerah yang sebenarnya tidak layak kami dapati. Tapi terima kasih Tuhan buat kehidupan kekal, buat Tuhan itu sendiri, buat Tuhan sendiri yang boleh kami dapati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga ajarkan kami seperti pesan Tuhan, di mana kami juga harus menyampaikan, harus memberitakan, bahkan harus meneruskan, bahkan harus menjadi berkat, karena ada kasih Tuhan yang boleh hidup dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi orang-orang Kristen yang tidak egois, tetapi boleh menyalurkan anugerah Tuhan yang besar kepada siapa saja, supaya orang boleh menikmati dan juga boleh punya pengharapan karena Tuhan hidup dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang kedua, saya juga boleh mengajak Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, untuk berdoa kepada orang-orang yang Bapak Ibu kenal, mungkin orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita berdoa kepada orang-orang yang kita kenal, keluarga kita, siapapun itu, di mana mereka belum mengenal Tuhan, belum punya pengharapan, bahkan belum mengetahui hal yang baik ini. Biarlah Tuhan boleh menolong, boleh melembutkan hati mereka, boleh juga membuat mereka tersadarkan melalui kehidupan Bapak Ibu yang ada di rumah. Mungkin orang-orang itu adalah suami Bapak Ibu, istri, dan juga anak-anak. Mari supaya melalui Bapak Ibu, peran Bapak Ibu boleh menjadi bagian penting, di mana Bapak Ibu boleh memenangkan orang-orang dimulai dari keluarga terdekat yang kita tahu. Mari kita berdoa itu, dan juga kita berdoa
bersyukur buat kebaikan Tuhan yang hari ini boleh kita rasakan. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami juga sadar pribadi, kami juga punya orang-orang yang kami mengenal Tuhan. Amin. Sekarang saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk boleh menaikkan pokok-pokok doa pribadi, boleh menaikkan seluruh apa yang kita alami, gumulkan, penderitaan, apapun itu. Kita boleh doa karena kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang mendengar, yang akan membantu kita, yang setia, bahkan tidak akan membiarkan kita sendiri. Maka mari ada waktu ke depan, kita boleh pakai untuk kita boleh menaikkan doa-doa kita secara pribadi depan Tuhan. Mari berdoa. Amin. Kiranya Tuhan boleh menjawab setiap seru doa kita dan juga bisa menolong kita untuk boleh makin hidup mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah kita malam ini. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.